membahas tentang konsolidasi tanah. Oke, sebagai intermezzo untuk kita semua, tanah merupakan aspek penting bagi keseluruhan masyarakat Indonesia, dan juga dalam perkembangannya dalam tahun ke tahun kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk akan selaras dengan kebutuhan tanah. Namun yang menjadi masalah adalah keterbatasan akan pasokan tanah. Nah, keterbatasan pasokan tanah tentunya akan membuat keterbatasan dalam masyarakat untuk bersosialisasi dan juga beraktivitas sosial. Untuk itu diperlukannya ada suatu penyediaan atau suatu sistem di mana untuk sebagai kebijakan pertanahan. Nah, salah satunya adalah konsolidasi tanah. Untuk itu, mari kita kupas lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah bersama dengan narasumber kita yang terpercaya tentunya, yaitu Ibu Suhyasi, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Beri tepuk tangannya semuanya. Sebelumnya, halo Ibu. Iya, halo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kita izin memperkenalkan diri Ibu. Di sini ada saya Deang dan juga ada Fadila yang akan memandu daripada wawancara kita mengenai konsolidasi tanah. Untuk itu Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk membahas lebih lanjut pengetahuan kita tentang konsolidasi tanah. Terima kasih Ibu sebelumnya atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Ibu, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai konsolidasi tanah yang sangat menarik ini. Nah, mungkin bisa Ibu mulai dari apa sih Bu sebenarnya konsolidasi tanah itu, dan mengapa sih kita atau pemerintah itu perlu melakukan konsolidasi tanah? Ya, gini. Pertama kita lihat pengertiannya. Kalau konsolidasi tanah itu penataan kembali. Jadi kebijakan penataan kembali P4T. Jadi ini memang secara umum ini programnya Kementerian Agraria BPN. P4T itu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, kenapa perlu dilakukan penataan? Supaya ada kualitas lingkungannya meningkat. Terus kemudian nanti pasti ya nanti harus mengacu ke rencana tata ruang. Terus nanti juga yang pasti dalam kegiatan konsolidasi tanah yang harus diperhatikan adalah partisipasi masyarakat. Jadi ini berbeda dengan yang programnya pengadaan tanah, ya kan? Karena ini partisipasi. Jadi ada sukarela dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kenapa perlu konsolidasi tanah? Ya karena memang ternyata di Indonesia ini banyak pemanfaatan tanahnya yang memang belum tertata dengan baik, atau ada juga yang memang belum sesuai dengan rencana tata ruangnya. Jadi perlu dilakukan konsolidasi tanah. Gitu. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa ini adalah salah satu program dari ATR BPN. Jadi apakah ada Ibu peraturan yang terkait dengan menjelaskan mengenai konsolidasi tanah? Ya, secara umum kebijakan pertanahan di Indonesia ini kita biasanya di Kementerian Agraria itu ada yang mengacu secara umum UUPA, ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Terus kemudian kalau yang berkaitan juga dengan konsolidasi tanah ini adalah ini undang-undang yang tentang rumah susun itu juga berkaitan ya. Terus kemudian undang-undang tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Oh ya, terus satu lagi, ada undang-undang tentang penataan ruang nomor 26 tahun 2007. Itu juga mengacu ke situ. Nah, sebenarnya ada UUCK ya, yang sekarang sudah jadi undang-undang nomor 6 tahun 2023, itu juga dijadikan acuan juga dalam kegiatan konsolidasi tanah. Nah, itu kan levelnya undang-undang ya. Kalau di Kementerian Agraria BPN ada Permen, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Kepala BPN itu nomor 12 tahun 2019.
tentang konsolidasi tanah. Terus kalau kita melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah, ada teknisnya juga, ada semacam petunjuk teknisnya juga. Jadi tiap tahun Kementerian Agama itu menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan konsolidasi tanah. Seperti itu. Jadi nanti kantor pertanahan atau kanwil BPN di provinsi ya, itu pelaksanaan konsolidasi tanahnya mengacu ke petunjuk teknis itu dan juga tentu permen ya. Seperti itu. Jadi jelaskan juga bahwa konsolidasi tanah ini ada petunjuk teknisnya. Mungkin ini bisa jelaskan Ibu apa aja sih tahapan-tahapan atau jenisnya untuk melakukan konsolidasi tanah? Ya, jadi ada 4 tahapan. Pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini ya intinya nanti hasil akhirnya adalah SK penetapan lokasi. Kalau sampai sudah terbit SK penetapan lokasi, artinya masyarakat di lokasi itu sudah sepakat. Ya memang setuju untuk lokasinya itu dijadikan lokasi konsolidasi tanah. Gitu ya, itu di tahap perencanaan. Kemudian di tahap pelaksanaan KT namanya. Ini sudah sepakat nih, masyarakat mau nih dilaksanakan konsolidasi tanah. Terus kemudian dilakukan pengukuran, ya, terus kemudian ada peta rincikan, terus kemudian dibuat desain konsolidasi tanah. Kan nanti ada perbedaan antara sebelum konsolidasi tanah dan sesudah konsolidasi tanah itu ada perbedaan kan bidang-bidang tanahnya gitu. Nah nanti berdasarkan desain, dan desain itu tentu kesepakatan, sekali lagi tidak boleh ada paksaan. Jadi harus sepakat masyarakat, dia mau desainnya seperti ini, ada jalan di sini, ada prasarana dan utilitasnya seperti apa, itu harus setuju. Ya. Kalau sudah setuju diukur, terus kemudian hasil di tahapan pelaksanaan ini ada terbit sertifikat sesuai dengan desain final yang disepakati. Terus tahap ketiga ada pembangunan hasil konsolidasi tanah. Ini adalah pembangunan PS. Jadi kalau KT itu kan tidak hanya bidangan-bidangan. Jadi setiap bidang tanah ini untuk pemukiman ya, terutama setiap bidang tanah itu harus ada akses jalan. Ya, jadi harusnya kalau memang ada pelebaran atau pembangunan jalan, ya di tahap pembangunan hasil inilah dibangun. Atau memang ada kesepakatan, dibangun prasarana masjid atau mungkin bahkan fasilitas kesehatan, bisa saja seperti itu. Nah di tahap pembangunan hasil inilah dibangun itu infrastruktur lah, atau PSU nyebutnya kalau di teknis itu, di juknis itu prasarana, sarana dan utilitas itu. Terus keempat tahap pengawasan. Nah tahap pengawasan ini di setiap tahapan ya, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan hasil itu ada tahap ada pengawasannya. Seperti itu para tahapannya. Begitu juga kita sudah mendengarkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan di mana bahwa konsolidasi tanah ini sangat mengutamakan kerjasama dari masyarakatnya ya Bu. Gimana sih Bu cara untuk bisa melibatkan masyarakat dan cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat supaya masyarakat itu mau melakukan konsolidasi tanah? Ya, kalau dilihat tadi kan tahap perencanaan tadi sudah ada kesepakatan. Pasti kalau artinya kalau ketika masyarakat dia sepakat, mestinya dia juga harus tahu. Jadi ada sosialisasi, diberikan pemahaman. Ini loh konsolidasi tanah itu seperti ini. Nanti keuntungannya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Jadi mereka paham bahwa ini sebenarnya menguntungkan gitu ya. Nanti kalau yang belum bersertifikat jadi sertifikat, gratis sertifikatnya juga gitu ya. Terus dapat akses jalan gitu kan. Terus mungkin juga ada prasarana-sarana lain gitu. Seperti itu. Nah, itu kan di tahap perencanaan. Di tahap nanti sampai tahap yang terakhir pun tetap dilibatkan. Yang tahap pelaksanaan itu nanti
nanti dibuat di perhimpunan peserta konsolidasi tanah. Gitu. Jadi benar-benar masyarakat itu terlibat di dalam kegiatan konsolidasi tanah. Bahkan tadi yang saya bilang bisa harus kesepakatan dengan masyarakat. Seperti itu. Sampai nanti terakhir misalnya ada ya sampai di pembangunan hasil pun ada pelibatan masyarakat. Caranya supaya masyarakat yakin bahwa itu ada dengan memberikan sosialisasi, memberitahu bahwa manfaat-manfaat yang ada, serta juga melibatkan masyarakat dalam ini biar masyarakat tidak merasa kalau tanahnya diambil seperti itu ya. Baik lagi nih Bu, kan masyarakat itu masyarakat kan juga manusia yang kadang gojek-gejing gitu lah tadinya. Nah, masalah apa sih yang biasanya muncul kalau dalam konsolidasi tanah itu? Ya, perlu diketahui ya, konsolidasi tanah ini gaungnya atau apa ya, tidak sebesar kalau PTSL. Jadi programnya itu tidak sesukses, kalau bisa dikatakan ya, tidak sesukses seperti PTSL, redistribusi gitu ya. Karena ada beberapa hambatan. Pertama, kadang-kadang mungkin karena pada saat tahap sosialisasi itu kurang, jadi kayak masyarakat di tengah-tengah pelaksanaan protes. Jadi kurang pemahaman kepada masyarakat. Terus yang lainnya ini juga ini sebenarnya ya kegiatan konsolidasi tanah itu bukan hanya BPN atau Kementerian ATR, harus melibatkan stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain itu bisa Pemda, bisa BUMN, bisa swasta gitu ya, bisa masyarakat, ya masyarakatnya sendiri itu udah pasti. Kenapa? Karena BPN kalau untuk penganggaran sertifikatnya ya ada, tapi kalau kayak pembangunan PSU-nya, nah itu tidak ada anggarannya. Jadi harus ada kerjasama dengan stakeholder yang lain. Nah itu tidak mudah juga untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Kadang-kadang bisa dimaklumi juga, bisa jadi pemdanya juga anggarannya juga terbatas, kan? Jadi ya yang jelas koordinasi dengan stakeholder yang lain supaya pertahapan itu lancar semuanya sampai ke pembangunan hasil. Ya, dua hal itu sih yang seringkali jadi permasalahan di konsolidasi tanah. Masalahnya nggak cuma ada di masyarakat juga ya Bu, tapi ada di pemerintah. Iya. Nah, sudah kita tahu nih Bu bahwa kan sebenarnya konsolidasi tanah ini cukup rumit gitu ya gitu, karena tidak sesukses program-program yang lain. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat utamanya kok? Kenapa kita memilih konsolidasi tanah aja gitu daripada program-program yang lain? Iya, banyak makanya. Tadi kan dibilang penataan kembali ya, PMAT tadi. Jadi nanti otomatis akan tertata wilayahnya kalau ada program konsolidasi tanah. Terus kemudian juga untuk kawasan umum itu juga bisa tertata kembali. Jadi wilayahnya fasilitasnya menjadi lebih lengkap. Terus yang tentu ya, kan kita pengennya wilayah itu ya sesuai dengan rencana tata ruang, gitu kan? Nah itu kan otomatis ketika konsolidasi tanah, acuannya kan juga rencana tata ruang. Jadi mewujudkan pembangunan sesuai dengan RTR-nya, rencana tata ruangnya. Ya kalau dari sisi BPN-nya ini juga untuk mengatasi masalah konflik pertanahan, gitu kan? Nanti kalau ini kan bisa juga diselesaikan lewat konsolidasi tanah. Seperti itu sih. Tadi kan Ibu juga menyebutkan kalau misalnya ada beberapa wilayah wilayah umum seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kategori khusus kalau suatu wilayah itu akan dilakukan konsolidasi tanah gitu? Jadi untuk penentuan lokasi tentunya itu Iya. Pertimbangannya pasti pertama wilayah ya, dilihat wilayah atau pemanfaatannya seperti apa, pemanfaatan tanahnya itu seperti apa, apakah ada
ketidakteraturan, gitu ya. Terus kedua yang perlu juga dipertimbangkan adalah masyarakatnya, mau tidak ya dilaksanakan konsolidasi tanah. Terus yang lainnya ya, sebenarnya ada beberapa ya, kayak misalnya peremajaan kota, gitu ya, itu juga bisa dilakukan konsolidasi tanah. Terus atau gini, kalau yang di Jogja ini dulu ini ada nih lokasi KT di Sinduadi ini dekat Jalan Magelang. Jadi dulu tahun 90-an ini kan kota Jogja itu sudah padat dan dia bergerak ke arah Sleman ya. Perkembangannya itu ke arah Sleman. Dan di Sinduadi itu dulu memang di perbatasan Jogja dan Sleman. Dan ini di Jogja ini udah penuh padat. Tapi di Sinduadi ini masih berupa sawah. Nah, mumpung masih berupa sawah, jadi dilakukan konsolidasi tanah. Jadi memang jelas di situ memang peruntukannya untuk pemukiman ya. Jadi terus dilakukan konsolidasi tanah. Jadi bidangan-bidangannya itu tertata. Jadi ketika nanti dia penduduk membangun rumah itu otomatis perkembangannya tidak akan menjadi kumuh, tidak akan yang padat gitu, karena memang sudah tertata. Tiap bidangannya sudah ada akses jalannya, fasilitasnya juga dipenuhi gitu. Seperti itu. Jadi ya tergantung ada banyak pertimbangan. Atau kadang-kadang gini juga, kita itu karena ada kesulitan ya melaksanakan konsolidasi tanah, jadi kita melihat program pembangunannya apa. Misalnya gini, di situ mau dibangun terminal, ternyata di sekitaran terminal itu ada ketidakteraturan, udah sekalian deh kita tinggalin. Nah seperti itu gitu ya, supaya juga ya kita mudah lah berkoordinasi juga dengan pengguna. Yaitu tadi karena kesulitannya, salah satu kesulitannya DPR itu anggarannya itu sertifikat, ya seperti itu. Jadi kan setelah terjadi konsolidasi tanah itu kan pasti akan terjadi perubahan gitu. Kalau untuk perubahan sertifikat ini seperti apa ya? Apakah ada beberapa pulang atau pengalihan yang mungkin sebelumnya belum tercatat dengan baik terus bisa menjadi terus. Oh ya, ini ya perlu diketahui pada tahap pelaksanaan. Jadi untuk bisa DPN itu mengatur ulang, mendesain ulang bidang-bidangnya itu. Jadi secara hukum, secara administrasi, pemilik tanah itu harus menyerahkan ke negara. Tanah itu diserahkan ke negara. Terus nanti didesain sesuai dengan desain yang disepakati ya. Kan sudah masyarakat sudah sepakat desainnya seperti ini. Lokasi PSI-nya di sini ada jalan, bidangan si A, B, C ada di sini. Jadi sudah sepakat desainnya, tanahnya diserahkan ke negara untuk didesain ulang. Karena kalau tidak diserahkan ke negara, BPN tidak punya hak untuk mendesain bidang-bidangnya. Gitu kan? Nah setelah itu, nanti setelah jadi ya sertifikat jadi diserahkan kembali ke masyarakat. Nah nanti kalau misalnya pemukiman, kalau daerah pemukiman ya, kalau ini misalnya dia aset negara, bisa aja kan seperti itu. Jadi nanti bisa hak pakai dan begini. Kalau dia miliknya masyarakat sih bisa dari hak milik, hak HGB, hak pakai juga bisa. Kalau misalnya ada juga kan konsolidasi tanah vertikal, nah itu berarti sertifikat hak milik atau SHM, satuan rumah susun, ya. Ada berbagai macam pilihan untuk nanti jenis sertifikatnya seperti apa. Kembalikan dulu ya. Iya. Kalau misalnya tanahnya itu baru giring gitu ya, baru tersisa. Ya bisa, kan bisa nanti jadi tanah
jatuhnya sertifikat ini gratis malahan gitu ya. Yang guru negara baru nanti dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, lalu konsolidasi tanah sendiri ini ada bentuk kriterianya tidak sih dari pemerintah pada masyarakat? Nah, ini ya, kalau di peraturan itu konsolidasi tanah itu dilaksanakan secara sukarela atau kesepakatan. Tapi ada juga wajib untuk kayak ada konflik atau bencana alam kayak yang di Aceh itu tsunami itu juga ada yang dilaksanakan konsolidasi tanah. Atau mungkin program strategis itu kayak jadi wajib. Nah di situ mungkin nanti ada unsur ganti rugi ya. Untuk yang biasa, jadi kalau misalnya gini, ada satu wilayah ini mau dijadikan lokasi nanti, ternyata sesuai ketentuan sebenarnya kalau memang dalam satu wilayah itu sudah 60% setuju bisa dilaksanakan nanti. Nah masalahnya bagaimana ya kalau ternyata lokasi KT-nya itu ada di yang nggak setuju itu ada di tengah. Misalnya ada satu lokasi gitu, ini setuju nih, tapi cuma yang bagian sini aja yang nggak mau. Nah itu bisa dengan penyelesaiannya dengan pengadaan tanah. Nah pengadaan tanah ganti ruginya seperti apa ya? Pengadaan tanah nanti bisa oleh pemerintah, oleh BUMN, pokoknya yang memang bersedia memberikan ganti rugi, gitu kan? Nah itu nanti bisa dengan pemberian ganti rugi. Nah ganti ruginya sesuai kalau sebenarnya gini, kalau konsolidasi tanah itu ada juga penilaian tanah. Jadi penilaian tanahnya bisa dengan zona nilai tanah. Ya kan di BPN itu ada kegiatan penyusunan zona nilai tanah. Atau bisa juga berdasarkan transaksi yang ada, terus dinilai berapa sih nilai tanahnya di situ, ya beserta ya mungkin bangunan dan tanamannya mungkin ya, gitu. Terus dilakukan ganti rugi. Bagaimana kalau ini ternyata tidak ada yang bisa memberikan ganti rugi, sekali lagi karena kondisinya tidak ada anggarannya, gitu ya mungkin pembedanya mungkin tidak ada anggaran, mungkin juga tidak ada stakeholder lain yang bisa memberikan ganti rugi. Sebenarnya ada cara solusinya di enklat. Di enklat itu ya udah di situ tidak dijadikan lokasi KT. Iya, walaupun dia di tengah-tengah. Itu seperti itu. Jadi memang ya kalau berarti kalau yang wajib tadi berarti ada apa ya skema ganti rugi seperti pengadaan tanah ya. Kan mungkin di situ ada bencana, ada kalau yang wajib itu ada bencana, konflik, terus ada program pembangunan atau program strategis mungkin di situ. Tapi kalau secara umum konsolidasi tanah itu adalah sukarela tadi. Masyarakat. Itu ada pertanyaan terakhir yang tidak sampai di pertanyaan. Ini di Indonesia itu ada banyak nggak sih konsolidasi tanah yang sudah pernah dilakukan? Kalau bisa disebutkan buat contohnya. Jadi konsolidasi tanah setahu saya dari tahun 90-an sebenarnya sudah cukup banyak sih ya apa ya success story-nya gitu ya, kayak di Bali ada konsolidasi tanah, terus kemudian di Jakarta itu rumah susun gitu ya. Cuma memang kalau kita lihat di jurnal-jurnal gitu ya, seringkali ya banyak permasalahannya gitu. Kayak yang di Sinduadi itu 23 tahun. Iya, seperti itu. Jadi ternyata banyak permasalahan dari sisi masyarakatnya, dari sisi instansinya gitu ya. Jadi karena terlalu, jadi ini sebenarnya terutama proses pembangunan PSU-nya yang membutuhkan waktu lama. Terus ternyata karena saking lamanya
ditunggu-tunggu sama masyarakat ya mungkin kan ini kan jelas juga. Terus akhirnya ada jual beli bahkan sebenarnya kan harusnya ya tidak boleh gitu loh jual beli gitu. Jual beli pun tidak sesuai dengan desain yang disepakati. Nah seperti itu akhirnya baru ya akhirnya diselesaikan seperti itu. Oke, Ya, belum lagi ada yang lain-lainnya lah. Ya, coba misalnya ini googling pelaksanaan konsolidasi tanah. Itu ada masalah-masalah. Ternyata konsolidasi tanah ini melibatkan masyarakat, pemerintah, dan banyak juga masalahnya ya. Iya, betul sekali. Ada beberapa yang sukses, tapi juga ternyata suksesnya itu tidak sesukses program-program pertanahan dari pemerintah lainnya. Ya baik, ya itu programnya sangat baik sebenarnya Iya. dalam rangka untuk penataan ruang supaya kayak tadi ada yang umum jadi bagus, terus pemberian jalan fasilitas umum seperti itu. Tapi yang menjadi catatan adalah harus adanya ikut serta masyarakat. Ya, satu sisi bagus itu kan aspirasi masyarakat ya. Bagus kan maksudnya tidak yang down gitu ya kebijakan ini dari atas saja, tapi memang masyarakat pengennya seperti apa. Nah itu lebih banget. Nah tapi ya itu tadi masalahnya itu tadi. Ya. Semoga program konsolidasi di Indonesia ini semakin tahun semakin lancar dan semakin baik. Baik, sebagai penutup, Mbak Dila dan juga saya tentunya Ibu mengucapkan sangat terima kasih atas kesediaan Ibu telah menjadi narasumber bagi kami dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah untuk mengetahui lebih lanjut dan juga mengetahui lebih dalam lagi tentunya mengenai konsolidasi tanah yang program daripada Kementerian PPN yang ada di Indonesia. Semoga daripada pengetahuan ini bisa menambah insight dari kami dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ada di rumah mengenai konsolidasi tanah. Kami tutup sebelumnya Ibu, terima kasih banyak atas